pendukung-pendukung Suhara juga jangan baper ya, ketika kita lagi membahas tema yang membuat mereka itu, oh bisa kejang gitu kan. Harus kuat-kuat mental aja gitu, menerima kenyataan yang mungkin dalam waktu dekat akan ada kejelasan untuk laporan-laporan Yai Mim ya. Karena kita fokusnya ke laporan-laporan yang sudah berjalan ya teman-teman ya. Bukan melebar ke sana ke sini ya kan. Pokoknya teman-teman jangan sampai mudah tergiring sama gorengan-gorengan dari pihak sebelah ya. Karena mereka saat ini ya lagi sibuk-sibuknya ngebayar buzzer-buzzer ya di live ataupun di komentar-komentar video gitu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bantu tap-tap layar. Yang baru mampir boleh dong di bantu tap-tap layar, yang bisa meluangkan waktunya. Yang belum follow boleh di follow ya teman-teman ya. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain, karena bulan ini Haris Pramana, karena bulan ini teman-teman tinggal menunggu hari ya. Tinggal menunggu hari kita akan mendapatkan informasi kejelasan dari laporan Yai Mim. Apakah laporan Yai Mim akan naik ke tahap selanjutnya atau mandek di tengah jalan. Tapi setelah kita mendengarkan statement dari pengacara Yai Mim, kita sudah tahu ya, dan cukup melegakan ya. Karena dari pengacara Yai Mim sendiri sudah meyakinkan kita bahwa laporan Yai Mim itu akan diproses, dan 99% insya Allah mereka akan jadi TSK gitu. Kalau pihak si S dan kawan-kawannya tidak jadi TSK, Om Sugi akan jadi tukang cilok katanya. Ya Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bantu tap-tap layar ya. Ya ini menjelang tidur aja ya, menjelang istirahat, kita sambil diskusi ngobrol-ngobrol santai teman-teman ya. Jangan dibawa tegang ya, nanti takutnya jadi kisut-kisut semua wajahnya ya kan. Jangan tegang-tegang kayak sebelah gitu kan, yang isinya hujatan semua. Gimana bu teman-teman, boleh absen dong dari mana aja. Amin, takbir, Allahu Akbar Kang Zen. Masya Allah, Allahu Akbar, walilah ilham ya, kata si Yaimim kan. Ingat nggak di video Yaimim yang ada Pak Yono itu, Allahu Akbar, dijawabnya sama Yaimim walilah ilham. Wah ini kayak lagi takbiran ya kan. Saling saut. Amin ya Allah. Henry hadir om. Oke Bang Edward, Masya Allah. Jam-jam segini kayaknya rame juga ya yang belum tidur nih, karena malam minggu mungkin ya. Ini malam minggu kan. Wah pantas aja, aku nggak sadar ini malam minggu ya. Ini suaraku kira-kira ada bayang-bayang nggak atau udah aman? Suaraku ada dabling-dabling atau nggak teman-teman? Mudah-mudahan aman ya. Iya teman-teman, ini awas bang, geng suara ngintip. Iya, selalu ngintip kok, aman aman. Ning Musrifah, aman, insya Allah aman. Emang kita melakukan hal apa kok di ini ya? Kok takut? Kita kan nggak melakukan hal-hal kejahatan gitu kan. Kita kan lagi membahas hal-hal yang memang sudah tersaji di sosial media, ya kenapa harus takut gitu. Yang penting kita bukan hoax ataupun fitnah, hal-hal yang belum nampak faktanya tapi kita omongin, nah itu yang salah ya, fitnah. Nah kita kan membahas apa yang sudah tersaji di sosial media gitu. Apa perkembangan selanjutnya kasus Suhar? Ya itu masih berjalan ya.
Suara jernih tancap gas. Terus kawan bisa kita ngerum di sebelah sampai ke subuh. Oh, kalau di sebelah ngerumnya sampai subuh ya bang? Iya kadang saya nggak ini kan ada aktivitas kan, jadi kadang nggak bisa ini. Apalagi besok pagi-pagi saya harus ada pergi melakukan aktivitas ya. Soalnya ada konten kreator yang udah diintimidasi bang sampai didatengin rumahnya. Kalau mengintimidasi ya udah ada kak, gitu. Kalau untuk yang DM itu sudah ada. Perasaan sibuk terus masa nggak ada aktivitas? Saya bilang ada aktivitas. Reska Ginting, iya aku bilang kan besok pagi ada aktivitas, jadi saya nggak bisa diskusi sampai subuh. Nah ini teman-teman kan kalau di room sebelah itu sampai subuh, kalau saya nggak bisa. Iya ada itu yang teman-teman konten kreator yang udah didatengin kan. Ada yang DM saya ada. Sampai siang lah ambil. Ngapain sampai siang gile. Nanti kalau lagi santai, nah itu. Jahatnya mereka suka keroyokan dan intimidasi, ya itulah cuman intimidasi doang ya. Mereka nantang mau nakut-nakutin mah gua takutin balik kemarin ya. Minta Sherlock kemarin kak. Nah aku bilang aja Sherlock aja biar aku samperin gitu, gak usah repot-repot. Aku yang nyamperin gitu. Aduh, kacau. Hari ini aku udah live-nya hampir 4 jam. Nah, ini baru naik lagi ini. Tadi siang 2 jaman ya. Ya hari ini sampai jam 12 aja karena besok pagi aku harus ada aktivitas. Jadi besok kemana Bang Tutus? Ajak-ajak lah. Biasalah. Bisnis recehan aja bang. Aja lah kami ya kan, job-job yang besar-besar itu kan. Kalau awak ini apalah ya kan, receh-recehan aja. Kalau lawan satu nggak berani, mereka beraninya koyokan. Iya ya mereka aja suruh Sherlock aja, maksudnya aku minta Sherlock aja mereka juga nggak kasih. Dan aku bilang aja nggak usah nakut-nakutin ya kayak konten kreator lain ya. Aku bilang aja kalau mau ketemu ya Sherlock aja biar aku datengin gitu. Kalau mau pengen ketemu, pengen ngopi-ngopi ya kan. Halo teman-teman, kuman-kuman digital, abang tahu nggak bahasa itu Rocky Prod? Bentar lagi udah mulai masuk nih ya. Teman-teman sebelah udah mulai masuk bentar lagi. Waalaikumsalam Kak Sutiang apa? Masya Allah. Ini baru naik lagi ya. Buat teman-teman boleh dong yang bisa meluangkan waktunya bantu tap-tap layar biar sambil nunggu teman-teman yang lain. Bantu tap-tap sampai 1K dulu. Kak Zara, kata orangnya dipaksa minta maaf, kalau enggak bikin permintaan maaf akan dilaporkan. Iya. Kenapa sih? Tinggal fokus aja ke ini apa laporannya, nanti sibuk-sibuk ngurusin konten kreator, ketika kliennya jadi TSK kan sibuk sendiri gitu. Oh iya. Itulah di si Ima itu kan bilang katanya kita tuh kuman-kuman nih. Teman-teman mau lihat nggak kita dikatain kuman katanya? Ya nggak tahu sih, kalau aku sih ya nganggapnya itu bacotan doang gitu. Bentar ya, coba kita lihat. Bentar, saya seneng baca ini Mbak.
Bu, jenengan itu terlalu bela Asuhara. Yo arep apa? Semoga Bentar ya, aku cek coba yang mana videonya. Soalnya kalau di room sebelah itu ngamuk-ngamuk terus, jadi aku males gitu kadang. Bentar, ini agak lelet nih kayaknya. Kemenak ikae. Bentar ya, mana? Ini kan sudah. Nah ini ya, bentar. Apa yang dikatakan Kak Feb benar memang, benar. Kok nggak nampil? Bentar ya. Nah ini nanti kita lihat ya. Real ini murni post-truth, ini murni sudah tidak bisa terbantahkan ini. Post-truth sudah itu. Dan post-truth itu mesti ada yang kalah yang menang. Sadar atau tidak sadar, kita senang atau tidak senang, posisi Sahara ini masih kalah dalam konteks ini loh ya, post-truth ini ya. Cara melawan narasi ini gimana menurut sampean? Kita melawan dong. Kalau kita bicara tentang teori-teori perang seperti Sun Tzu itu kan, yang dimaksud melawan itu bukan bertahan terus pasif gitu loh. Cara bertahan yang baik itu menyerang balik gitu loh. Kira-kira menurut sampean harus seperti apa gitu loh? Ya, mudah-mudahan sama ya. Menurut saya konsisten dan santai gitu kan, tidak perlu menggebu-gebu dan konsisten dengan apa yang kita sampaikan dan santai, karena kalau marah dibalas marah, misal gerakan membabi buta, kita juga lawan dengan membabi buta. Misal dalam tanda kutip penggunaan buzzer, kita ikut-ikutan pakai buzzer, ngebayar orang kita ikut-ikutan misal gitu ya, nggak perlu. Misal katanya, tapi memang sudah terjadi gitu kan, mereka bayar buzzer. Nggak mungkin yang bergerak itu yang komentar, maksudnya komentar negatif bertebaran ya. Nggak mungkin kalau itu bukan buzzer gitu kan. Ada nggak netizen yang tergerak secara melihat kejadian ini tergerak hatinya gitu? Ada netizen ini yang berpikir secara akal sehat itu? Kayaknya nggak ada sih ya, selain buzzer. Nah kita dikatakan sekalipun kita berdiri sendiri dalam poin argumen kita, itu nanti pada akhirnya itu akan semakin kefilter kok dan terlihat. Palingan yang nyisa-nyisa itu ya barisan yang memang sengaja digerakkan, baik dari orang selingkaran kemudian dipakai dalam tanda kutip, itu palingan nanti juga lama-lama ngilang. Tapi netizen itu ya cerdas, netizen itu, makanya saya bilang netizen sama kuman-kuman digital itu beda. Kalau netizen itu cerdas, awalnya mereka ya bisa jadi marah ke kita, tapi kalau netizen dalam kondisi marah ke kita, kecewa ke kita, tapi mereka sambil mencari tahu. Nah kesadaran itu akan muncul pelan-pelan gitu kan. Tetapi kalau kuman-kuman digital ini ya, itu dunia kiamat juga mereka lebih milih kiamat daripada mengakui. Ini kan sudah kuman-kuman digital gitu ya. Kita dianggap pembela Yaimim ini adalah kuman-kuman digital. Coba sih di sini aku pengen tanya gitu. Adakah pendukung Yaimim itu memang sengaja dibayar gitu buat ikut-ikutan ngeramain masalah ini untuk menyerang-nyerang pihak sebelah gitu? Ada nggak kira-kira? Kalau aku melihat ya, netizen-netizen yang sudah membela Yaimim itu tergerak secara organik gitu kan. Kita netizen merdeka, nggak ada buzzer-buzzernya. Iya, makanya kita mah ya bukan hanya ujuk-ujuk mendukung, tapi kan kita melihat ya, menilai, menimbang. Jadi kita tahu mana yang harus kita dukung gitu kan. Kita kan nggak munafik gitu loh. Kalau memang pengen ngedukung yang benar ya kita dukung gitu kan. Nggak munafik, kita menjadi penengah. Kalau pihak sebelah kan untuk menggiring netizen, pertama kali mereka tuh bernarasi seperti menjadi penengah gitu kan.
tapi ujung-ujungnya nyerang Yamim juga gitu. Nah itu yang namanya munafikun. Iya, hati kita yang digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bener Kak Ziza. Iya, nggak ada yang dibayar gitu. Tapi mereka tuh ya namanya tantrum ya, baper, jadi ngefitnahnya ya kita tuh orang bayaran semua. Lucu aja sih. Padahal jelas-jelas mereka tuh pengen mengaburkan ini ya, ternak-ternak mereka itu, biar mereka tuh disangkanya nggak bayar buzzer gitu mungkin kan. Ya lagu lama itu mah. Panda putar balik fakta. Ya benar, Panda bermutar balikan fakta, komplotan suara pada buzzer dari mereka sendiri. Nah itu benar Bang BGS. Mereka tuh ingin mengaburkan itu biar kita tuh, biar mereka tuh biar nggak kelihatan kalau nggak pakai buzzer gitu kan. Padahal juga kalau nggak pakai buzzer, yang nggak ada juga komentar-komentar yang mendukung mereka itu loh. Itu jelas ya. Karena netizen di seluruh Indonesia memang ada sebagian orang-orang mungkin yang di pedalaman yang tidak dapat akses internet, belum mendapatkan informasi ini ya. Tapi kebanyakan netizen Indonesia itu ketika melihat kasusnya dari awal sampai sekarang, itu nggak ada tuh yang hatinya tergerak ya ngebela si S gitu, nggak ada. Kalau udah melihat video-videonya secara ini ya akal sehat gitu. Katanya Jeruk kasih 100 juta kalau Suhara dipecat katanya. Oh dipecat dari kampusnya ya. Itu kan omongan doang. Sosokan punya uang 100 juta ya kan. Dia ngomong aja backgroundnya masih anak ayam. Ya Allah, ya bukan bukan apa ya, bukan menyudutkan tapi ya kita bisa inilah bisa melihat ya orang yang benar-benar punya duit sama enggak itu kan. Itu kan cuman buat ngegiring narasi aja, seolah-olah dia tuh memang punya duit gitu. Netizen membela orang karena tempat di depan mata kezaliman, upaya jahat dan kekerasan mereka. Iya Kak, Kak Zara. Karena kita tuh ya melihat gitu kan. Dari kedua sisi juga gitu, bukan ujuk-ujuk ngebela gitu kan. Kalau memang kedua-duanya memang ada kebenaran, ya mungkin kita bisa menjadi penengah gitu kan. Tapi ini kan kita nggak ada melihat tuh kebenaran ada di pihak Suhara ya. Jadi jangan salahkan kami kalau kami nggak berpihak ke sebelah gitu kan. Itu aja. Jangan baper dong ya kan. Netizen sudah kayak nggak perlu dibayar. Iya. Ini cara untuk pengalihan isu. Benar-benar. Pengalihan isu apa nih? Isu yang mana dulu nih? Kasusnya mulai menguap karena kurang sesajen. Ya gimana ya teman-teman ya. Mungkin itu bukan rahasia umum lagi ya. Mereka nggak terima fakta kalau Yamim banyak yang bela, akhirnya bikin framing kalau kita buzzer. Itulah gimana? Ya nggak ada cara lain selain memframing seperti itu ya kan. Mereka selalu mengatakan kita tuh fitnah-fitnah di sini ya kan. Loh kita nih di sini bernarasi berdasarkan apa yang sudah terjadi, tersaji di sosial media kan. Coba kalian pantau-pantau pihak sebelah. Isinya apa kalau bukan hujatan dan fitnah yang sudah melebar kemana-mana gitu kan. Bukan fokus pada kasus yang sudah bergulir gitu, tapi udah melenceng kemana-mana gitu. Dan itu nggak nyambung juga sama konteks kasusnya. Nyong. Emak-emak Blok M tadi diusir di lab sebelah. Turun-turun bikin rusuh. Yang mana tuh? Yang itu jeruk-jeruk tadi ya. Dia kesini juga tiba-tiba marah gitu. Nah, harusnya kalau mau diskusi datang ke sini tuh baik-baik dulu gitu kan. Nah, kasih paham ke kita semua. Kalau memang pengen kita ngebalai AS itu alasannya apa gitu. Apa yang bisa kita nilai dari AS. Tolong buktikan dan tampilkan datanya. Biar kita bisa membandingkan dan menilai gitu kan. Tapi mau dikasih data pun karena data dan faktanya tuh sudah kita lihat sendiri itu kan.
Jelas-jelas itu udah keterlaluan banget yang mereka lakukan gitu. Ya itu sudah tidak dibenarkan gitu. Tapi kan mereka nggak mau bahas soal yang udah ada di sosial media yang udah keterlaluan itu kan. Mereka selalu memframingnya paling membahasnya soal CBL, terus soal eh itu kan apa namanya video esek-esek itu aja. Kalau ditanya soal persekusi mana bisa jawab, mereka langsung nge-lag ya, langsung jadi botol. Pak Yai Mim lagi beli Fortuner baru, ya masya Allah kalau memang benar gitu. Kita dianggap kuman guys sih ya, kita kuman digital katanya. Ya apa yang mereka katakan itu mereka ngatain diri sendiri sebenarnya teman-teman, nggak usah ini ya. Kita nggak usah baper gitu kan. Sebenarnya mereka itu lagi ngata-ngatain dirinya sendiri gitu. Kan itu yang terjadi, yang memang sudah terjadi ya kan. Apa yang mereka katakan, tuduhkan itu ternyata mereka ya sedang ngata-ngatain dirinya sendiri gitu kan. Seperti kata-kata dugong ya kan, hidupnya nggak tenang. Nah, itu kan berbalik sendiri ke mereka. Kalau mereka nuduh kita buzzer ya salah, se-Indonesia lihat sendiri kok bagaimana suara bertinggal. Nah iya. Masa iya YMI mau bayar seluruh Indonesia, netizen seluruh Indonesia, kan lucu gitu. Si jeruk. Fortuner Limited, ya aku kemarin udah lihat sih, YMI sudah katanya mau beli itu ya, Fortuner Limited ya. Itu sebenarnya buat nyindir sebelah juga gitu. Buat inilah, nyindir-nyindir ya, apa sih, ada pokoknya. Katanya kan boleh kalau mau minjem boleh, tapi jangan direntalin. Mungkin ada cerita dulu mungkin kan, mobilnya Yemi itu dipinjem tapi malah direntalin. Nah, kalau kata teman-teman sih, kemarin ada yang cerita itu siapa ya? Hari Merdeka ya, Fortuner 12 biji limited buat Indonesia. Iya, itu luar biasa loh, ngeri. Lihat aja mobilnya Yemi ya kan. Lexus, weh, limited juga itu Lexus. Itu Lexus kalau dijual bisa ngeborong mobil-mobilnya Suhara semua. Makanya mungkin dari situlah iri dengkinya muncul kan. Lagian ngapain bertetangga sama orang-orang kaya, dia sendiri keadaannya kayak gitu kan. Ya kalau aku lihat sih si S ini ngerasa sok kaya aja gitu. Biar kelihatan kaya aja tinggal di lingkungan orang-orang kaya. Adabnya persis yang didukung kalau ngomong tanpa mikir. Ya kurang lebih lah kak, di lingkar mereka ya kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang baru mampir boleh dong boleh tap-tap layar ya. Kare munggah balik alias OKB. Apa itu OKB? Oh kere, orang kaya baru ya. Ya kalau kaya itu nggak mungkin dia masih ngontrak ya selama ini gitu loh. Lexus, Fortuner, bentar lagi Lamborghini, amin. Amin. Iya kan. Kemarin aku mau beli itu warna putih 2 ton, katanya hanya beberapa unit aja di seluruh Indonesia. Aisyah Kulen baking cooking. Oh ya. Buat teman-teman yang belum follow boleh di follow ya. Yang belum boleh dibantu tap-tap layar teman-teman. Halo Kak Tari, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Tari. Ini saya baru naik juga nih. Tadi saya baru balik juga jam 9-an. Jam 9 baru balik. Jadi ya baru bisa live lagi ya. Sambil menunggu jam 12 ya. Jadi teman-teman, pihak sebelah sebenarnya udah panas dingin ya. Udah nggak ada cara lagi gimana caranya untuk menghadapi laporan-laporannya Imim sebenarnya. Mereka tuh ya lagi cari-cari alibi lah. Gimana caranya untuk mengelak gitu kan. Karena ya pengacara Yaimin juga sudah menyamin gitu loh.
Halo Bang Borden, sudah menyamin 99% ya. Kak Nahdia Chan, Masya Allah. Ekal, terima kasih, berkah selalu. Waalaikumsalam Ekal. Pengacara Yaimin katanya mau jadi tukang cilok ya. Serius, ada lihat videonya nggak, teman-teman yang baru mampir ke sini? Iya, jadi pengacara Yaimin itu sudah menjamin gitu loh. Ya, iya silakan Kak Mia. Ini saya baru naik juga, baru pulang. Yon Gondes, kapan kelanjutannya Mim tuh Bang? Ya ini masih lanjut gitu. Ini kita masih lanjut. Prosesnya masih lanjut kok sampai kapanpun. Kalau saya jualan cilok, jangan lupa kalian beli ya. Aduh, baru aja kita ini obrolin, langsung muncul orangnya dari kemarin. Oh, panjang umur Om Sugi ini ya. Langsung muncul orangnya. Masya Allah. PGS. Iya teman-teman, ini lagi kasusnya itu tetap berjalan teman-teman. Harus bersabar ya. Karena katanya kata teman-teman kan pengennya semuanya pada masuk kan ya. Harus sabar kan, yang dilaporkan kan 20 berapa orang sih yang dilaporkan? Banyak kan. Comil hadir, Boden. Iya. Jadi kita tuh sebenarnya udah tenang-tenang aja teman-teman, udah tinggal ngawal aja sih. Kita sebagai netizen itu tinggal ngawal aja karena ya kasusnya sudah berjalan, insya Allah lah ya. Nggak tahu bulan puasa itu sudah ada putusan atau belum kan? Info masuk lagi tadi laporan terkait pencurian data pribadi. Nah itu dia. Tadi saya sudah diinfoin Bang Borden ya, Om Sugi, untuk laporan itu ya, pencurian data pribadi. Nah, soal ini tambah panas dingin ini sebelah kalau ngedenger itu ya. Tadi ada yang pihak sebelah masuk ke sini langsung ngomel-ngomel. Bukannya ngajak diskusi baik-baik gitu kan, langsung marah-marah aja itu emak-emak itu. Emak-emak atau nenek-nenek itu ya. Ya Allah. Ya, itu ada informasi terbaru lagi teman-teman. Ini luar biasa, ini ada informasi terbaru nih. Hmm. Iya, kita harus lanjut dong itu. Kalau kalau udah dilaporkan Om Sugi itu udah jelas ya kan, untuk bukti-buktinya pasti sudah ada, sudah tahu ini kayaknya nih ya kan, yang melakukan pencurian data atau mendapatkan secara ilegal itu kan, udah ketahuan pasti nih. Kalau udah masuk laporan itu udah jelas ini, nggak perlu diragukan lagi ya. Yang pasti kalau mereka dengar kayak gini udah mulai ketar-ketir tuh. Kenapa videonya ngulang terus? Maksudnya video apa tuh? Iya, sayangnya saya tidak bisa naikin teman-teman di sini karena saya live-nya bukan pakai handphone ya. Iya, kalau pakai ini harus ada ininya. Jasmine Shop Gas Malang. Iya, kemarin atau tadi ya mampir ke sini sama emak-emak itu. Oh, ini Kak Jasmine ini udah masuk dia. Gas. Iya, 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 iya. Iya dong tuh. Seru ini teman-teman ya. Iya, itu ada emak-emak yang siapa itu, jeruk-jeruk itu namanya. Tadi naik ke sini langsung tiba-tiba langsung ngamuk-ngamuk aja, padahal kita mah santai aja gitu pembahasannya gitu loh. Nggak ada tuh kita fitnah-fitnah ya kan. Kita kan lagi ngebahas apa yang sudah bergulir aja gitu kan.
nggak melenceng kemana-mana gitu. Kita kan fokus gitu kan ke permasalahannya gitu. Ya, beliau masuk ke sini langsung ngamuk-ngamuk aja gitu kan. Jadi karena aku dari kemarin kena report terus, jadi ya saya mohon maaf saya turunkan tadi kan. Emosional mungkin, yang penting kamu nggak ada bisui, aman. Iya saya nggak ada. Ya kalau kalau beliau mah ngamuk-ngamuknya sama teman-teman di sini kan, saling ini saling bales. Emang hobi kali. Sebenarnya mataku udah samar-samar ini teman-teman. Udah membaca aja udah ngebayang ini. Iya, kita nggak perlu nambah-nambahin cerita aja, kita sudah tersaji di sosial media kok, netizen juga sudah bisa melihat gitu. Dan di sini juga saya nggak mau lari kemana-mana, yang banyak juga yang tanya LC segala macam, pokoknya ya kita fokus aja. BGS ngeri bang, BGS ini ya. Karena kita udah jam malam teman-teman ya, kita pembahasannya agak slow sedikit ya, biar biar nggak tegang-tegang kali gitu. Buat teman-teman yang baru mampir, boleh dong yang bisa meluangkan waktunya buat bantu tap-tap layar ya. Yang belum follow boleh di follow. Di sebelah masih live nggak teman-teman? Di sebelah masih nge-live nggak ya? Ya teman-teman, tadi Bang Borden juga sudah ngasih info soal laporan terbaru ya dari Om Sugi. Halo Bang Kusumonegoro. Jadi ada laporan terbaru lagi ternyata. Benar ya. Bang Borden emang terbaik ini. Aduh. Itu yang di belakang silver button ya. Iya Bang, itu silver button. Ini. Iya, jadi kalau kalau saya sih ini, kalau teman-teman bilangnya kalau dari sebelah kan nggak usah ngikut-ngikut segala macam lah. Dikira saya orang baru ya untuk membahas-bahas kayak gini kali ya. Saya sebenarnya awalnya memang dari YouTube, bukan bukan ke TikTok ya. Kalau YouTube dulu ya. Sekarang YouTube saya mulai agak kurangin ya. Karena kadang nggak fokus lagi kalau udah nge-live kayak gini ya, nggak ngonten lagi di YouTube kadang kan. Nah, kuman tuh. Jadi teman-teman, kita para pendukung Yai Mim itu kata si Ima Clan itu kita adalah kuman digital ya. Yang terbaru apa? Yang terbaru ya ada laporan baru lagi. Umizain
Kabar terbarunya iya, kabar terbarunya itu ya sudah ada laporan terbaru lagi dari Yaimim yang membuat mereka tambah panas dingin teman-teman, tambah nggak bisa tidur nyenyak. Karena sudah pasti kalau menurut teman-teman ya, pencurian yang dimaksud pencurian data pribadi itu kira-kira siapa dugaannya? Yang pasti orang-orang lingkaran situ aja ya kan. Yang dugaan pencurian data pemindahan file pribadi, iya itu kan Om Sugi sudah bilang tadi kan ada laporan terbaru, info terbaru. Jadi ada laporan soal pencurian data pribadi Yaimim. Itu data pribadi itu ini kan yang dimaksud itu video pribadi Yaimim ya atau bukan? Kayaknya video pribadi Yaimim sih ya. Karena kalau benar, mereka tambah ini ya. Wow, terima kasih Bang Den Bagus yang sudah kasih kotak harta karun ya. Saya mohon maaf ya kalau di sini tidak bisa ini, kadang nggak bisa ngecek di sini siapa yang ngasih kotak-kotak. Terima kasih Bang Bagus ya. Masya Allah berkah selalu Bang Bagus. Pokoknya saya doakan lancar terus rezekinya. Udah siapkan saksi dan barbuknya oleh pihaknya Yaimim. Masya Allah. Bang Kusumonegoro, lihat live-nya Yaimim ada kata mengolok-olok pihak terkait. Kira-kira amankah? Mengolok-olok siapa Bang Kusumonegoro? Masalahnya nggak sederhana gara-gara parkiran. Iya. Tapi kalau mereka kan kalau mereka bilang kan bukan masalah parkiran doang gitu kan, tapi banyak katanya. Ya itu versi mereka ya. Itu versi mereka. Udah disiapkan barbuknya ya, Kak Azahra. Itu yang dimaksud video pribadi Yaimim ya, dengan istri ya, Kak. Kalau iya, wah, mereka tambah panas dingin ini, bener. Kalau memang iya, besok kita gaskan itu. Biar mereka tambah kejang-kejang ngedengernya kan. Karena ini gimana ya teman-teman, karena video pribadi Yaimim itu kan memang kalau menurut aku sih diambil secara ilegal sih, ya kan? Mm-mm. Mengolok-olok siapa maksudnya pihak terkait itu pihak S ya? Mm-mm. Kalau masih dalam koridor, masih nggak di tengah di dalam jurang yang masih aman sih. Oke. Mm-mm. Ternyata si Ima itu masih berani nongol juga ya. Kirain udah kapok dia kemarin. Katanya kemarin klarifikasi nggak mau ikut campur lagi. Iya kan? Teman-teman udah lihat kan kemarin dia ngaku katanya udah nggak ikut campur lagi karena masalah ini sudah kena hukum katanya kan. Nah ini kenapa dia muncul lagi gitu? Muncul lagi ngata-ngatain netizen, kuman lagi. Ya kalau kita mah nggak baper ya, biasa aja. Karena yang kita
Yang lucu aja sih dia tuh mengatakan kita tuh para buzzer katanya. Lucu aja. Tapi kok dia yakin banget kalau dilecehkan ya bang. Dasar buktinya adakah? Hanya verbal kak buktinya. Buktinya kan hanya verbal dan video bukti yang tahu nggak? Teman-teman juga udah pernah lihat video yang dibawa yang dijadikan bukti pelecehan itu. Teman-teman juga udah lihat kok itu videonya yang mana. Karena videonya sudah diupload juga sama mereka. Ya karena mau nyerang gimana lagi kak? Untuk menjatuhkan Yaimim kan mereka nggak ada lagi cara gitu. Ya mau nggak mau harus yang mengada-ngada supaya tidak terlihat ya mereka tuh on gitu. Jadinya gimana kak perkembangan kasusnya? Masih berjalan kak? Terus sekarang ada tambahan laporan lagi satu soal video pribadi Yaimim yang sudah diakses secara ilegal gitu dan disebar luaskan. Teras nih lama itu numpang tenar. Ima itu numpang tenar lewat kasus si gunung. Iya. Mereka yang ada di barisan yang ada di barisan S itu tidak apa ya teman-teman nggak peduli sama kasusnya. Pokoknya urusan perut aja yang penting tuh, urusan perut atau pengen viral aja gitu. Nonem, terima kasih sudah traktir kopinya ya, Masya Allah, berkah selalu Bang Nonem. Iya, sekarang masih berani nongol. Kalau si temennya Suhara satu lagi yang menistakan agama, teman-teman tahu nggak? Si siapa namanya? Juminten ya. Dia ada DM aku. Dia ada DM aku. Cuman aku belum buka apa isinya ya. Apakah dia mau nakut-nakutin saya atau mau minta maaf gitu. Soalnya di Batam kan ya ramai juga aku video-video yang ku buat ya soal mengcounter dia itu. Yang di Batam gimana kelanjutannya? Nggak ada yang laporin lah, itu dia. Kemarin dia itu sudah datengin ke kantor MUI Kota Batam dan di situ ada juga ormas-ormas Islam dan disitulah dia sudah minta maaf. Nah, jadi ya gimana ya, ormas Islam aja sudah diem aja gitu, nggak tahu nggak ada pergerakannya karena dia sudah minta maaf di depan langsung di depan ormasnya. Tapi sebenarnya kan ya teman-teman di mana aja bisa ngelaporin sebenarnya kan ormas di daerah manapun. Karena MUI Kota Batam juga tidak mewakili netizen seluruh Indonesia kan. Karena itu udah kelewatan loh, sekelas Lina Mokerji aja masuk kan, cuman gara-gara baca bismillah loh. Lah ini udah jelas-jelas loh padahal. Ada yang panas kayaknya siapa ya? Panas dingin kak, bukan panas aja. Astaga, sudah tersebar kak? Apanya kak sudah tersebar? Nah videonya Yaimim itu sudah tersebar. Iya. Yang di Batam masuk bang kata Mam Sugi. Oh itu termasuk yang dilaporkan juga bang Borden. Serius lah ini coba jawab bang, jawab biar aku bisa ini nih tahu kejelasannya. Aduh, bikin live gini tapi nggak update ya kan. Aku cuman dengarnya kemarin Om Sugi memang unsur pidananya masuk, cuman nggak tahu kalau ada dilaporkan gitu. Apakah sudah dilaporkan si Juminten itu? Betul itu harus dibongkar masalah video Yaimim. Nah, masalah video Yaimim itu sudah dilaporkan, ada laporan terbaru ya. Entah hari ini atau kemarin. Ya Om Sugi itu melaporkan pihak yang sudah mencuri data pribadi Yaimim. Ya masuk kalau nggak salah, ntar aku tanya lagi. Iya, aku kalau itu udah, kalau yang Om Sugi mengatakan unsur pidananya masuk itu aku dengar juga gitu. Bikin video seperti itu maaf bisa kena enggak bang? Bisa. Jadi Yaimim itu bisa kena. Secara hukum kena juga Yaimim. Dan Yaimim juga
nggak masalah kalaupun nanti masuk bui juga sudah pasrah gitu loh, akan dijalanin. Yang penting masalahnya untuk si S dan kawan-kawannya itu tuh juga tetap akan masuk gitu, terutama yang sudah menyebarkan video-video pribadi Yaimim gitu. Ya meskipun ya si Yaimim itu tidak ada niat untuk menyebarkan, tapi beliau itu memproduksi video tersebut kan, itu kena juga. Yuli yang tersebar itu Yaimim angkat sarung di framing nunjukin aurat padahal ada boxer. Iya benar. Enggak Bang, yang dimaksud itu video pribadi Yaimim kayaknya Bang Bordan. Video pribadi Yaimim dengan istri itu loh. Kalau yang yang angkat sarung itu kan itu yang dijadikan barang bukti mereka kan untuk pelecehan. Itu. Om Sugi juga sudah cerita kemarin, sudah bilang katanya yang mereka jadikan bukti adalah video yang angkat sarung itu untuk pelecehan. Iya terus nih, sekelas artis papan atas aja kasus video selesai, masa si gunung lewat. Iya, bukan video ing tersebar di mana Bang? Yang video pribadi Yaimim itu kan kemarin ada Yaimim itu coba aku lihat ya. Yaimim sempat kasih tahu nih sama seorang petinggi entah rektor atau dosen atau apa gitu. Ngasih tahu video pribadi Yaimim itu sampai Yaimim itu nangis gitu. Dan video pribadi Yaimim itu kan sudah sampai ke tangan masih si Suhara juga punya kan, Bang Bordan. Terima kasih Bang Kusumonegoro. Masya Allah. Berkah selalu ya buat teman-teman. Iya, yang nunjukin yang diupload si Suhara itu kan videonya sudah kasih emotion itu kan. Seolah-olah di framing kalau si Yaimim itu menunjukkan celana dalamnya gitu kan. Dikasih emot-emot, tapi dari video Yaimim atau Ibu Ros ya jelas dia ngangkat sarung itu terlihat juga celana pendek gitu, bukan sempak ya. Yang ngangkat sarung itu bukan pelecehan, justru Yaimim nunjukin dia pakai sarung boxer. Nah itu maksudnya. Oh itu kirain tersebar ke medsos. Enggak Bang Bordan, itu mereka sudah menyebarkan ke orang-orang penting aja supaya dapat dukungan gitu loh. Ya tujuannya itu aja mungkin kan. Seperti si Suhara itu kan mau menunjukkan ke KDM, itu KDM langsung menolak kan. Ya lucu aja. Kalau KDM sempat nengok apa yang mau dikasih lihat si Suhara, habislah reputasinya. Mau ngelihat video Blue ya kan. Iya. Ya tujuannya apa? Si Suhara ngasih tahu ke orang-orang video pribadi tersebut. Ya untuk mencari dukungan juga. Ya, mereka bernarasi seolah-olah Yaimim itu memang ya orangnya bermasalah gitu kan. Tapi kan fokusnya bukan ke situ permasalahannya. Nah, mereka melebarnya kemana-mana ya kan. Gitu. Harusnya Yaimim itu nggak bikin video pribadi seperti itu ya. Takutnya tersebar serem. Nah itu salahnya memang orang yang dipercaya itu ya memang berkhianat atau gimana ya. Karena awalnya kan sudah dipercayakan kepada Suhara kan. Tapi ternyata orang yang dipercaya justru malah ingin punya niat ya mungkin ada niat buruknya lah gitu. Dengan cara mengambil video secara ilegal
Nanti suatu saat ya meme itu bisa dimanfaatin gitu. Mana tahu bisa diporotin kan melalui video-video pribadinya, gitu. Kan bisa jadi. Ya kita gampang aja mau membuat orang itu tunduk ya pegang aja kartu asnya ya kan. Itu dia. Dan Yai Mim juga sudah menyatakan beliau akan terima kalaupun nanti masuk bui ya. Itu aja. Makanya Om Sugi juga sekarang jor-joran tuh. Gas-gas aja Om Sugi sekarang. Karena Yai Mim sudah nggak takut di penjara kan. Yang penting suara dan komplotannya juga masuk gitu. Ya nih ada-ada aja waktu nggak tahu mungkin awalnya memang untuk konsumsi pribadi aja kan ya Mim itu bikin video-video. Terus nih pasal pengancaman tuh. Iya, ya mungkin ada tujuan itu, maksud aku tujuannya itu mungkin gitu loh. Kenapa pihak sana tuh kalau memang terbukti ya, kalau memang nanti terbukti Suhara dan kawan-kawan yang mencuri data pribadi Yai Mim ya mungkin tujuannya itu ya. Ini dugaan aja. Tapi kabar terbaru tadi Om Sugi juga sudah mengatakan ada laporan terbaru soal pencurian data pribadi Yai Mim kan. Artinya apa? Artinya Om Sugi dan tim Yai Mim itu sudah tahu tuh siapa yang mencuri data pribadi Yai Mim. Kalau belum tahu nggak mungkin sudah dilaporkan. Nah itu dia. Ya mudah saja sebenarnya untuk nge-tracking siapa yang menyebarkan video tersebut. Karena video tersebut sudah muter nih teman-teman ke kalangan elit-elit itu. Video pribadi Yai Mim itu. Kalau ini ya melihat dari kasus-kasus yang sudah berkembang kemarin gitu. Ya kalau ngadi-ngadi aja suara cari-cari kesalahan Yai Mim. Ya itulah. Karena nggak bisa lagi untuk melawan Yai Mim, untuk menumbangkan Yai Mim ya mau nggak mau dengan cara-cara kotor lah ya kan. Ya mereka punya mereka juga mungkin ini udah nggak takut di penjara juga mungkin kan. Ya udahlah biarin aja. Sama-sama buka-bukaan aja mungkin kan. BTW Gunung sekarang apa kabarnya? Ya kalau kita lihat kemarin itu si Suher lagi sibuk ini lagi sibuk upload foto sok cantiknya ya kan. Aduh. Biar terlihat bahwa dirinya itu adalah orang yang lembut hatinya ya kan, pendiam, cantik dan baik hati, tidak sombong ya kan. Pakai akun samarannya. Terus yang mencuri emas dan jam tangan itu juga dikasuskan Bang. Iya, tetap aja Kak Aziza. Tetap aja itu kan sudah masuk juga. Dan itu pasti sudah diuji nanti kan. Diuji apakah masuk unsurnya baru ke proses selanjutnya. Persiapan gali kubur kayaknya. Aduh. Lagi sibuk mantau para buzzer-buzzernya ini bekerja dengan keras enggak gitu loh. Itu. Sekarang dia lagi nyantai-nyantai aja di rumah karena sudah ada yang bisa digerakin kan. Iya, Kak Hani. Tadi Om Suki sudah mampir ke sini, sudah bilang ada laporan terbaru kan. Nah, Kak Hani ini adalah salah satu konten kreator ya teman-teman ya. Ini adalah salah satu konten kreator. Ngeri ya. Ini luar biasa nih. Kalau Kak Hani ini memang lawannya harus Suhe kayaknya.
cocok berhadapan dengan Suhe nih, face to face gitu. Aduh, itu yang di video yang pengacara manggil sayang itu si Gunung, si King Kong gimana kabarnya? Nah, nggak tahu ya, tapi memang terdengar kata sayang sih, cuman nggak tahu ya, samar-samar sih soalnya kan. Lagi mendata netizen yang mau dilaporkan. Aduh, gimana kabar selanjutnya Kak Hani? Apakah sudah aman? Aman ya? Ya, insya Allah aman lah. Saya doakan aman. Nanti kita yang mengawal kok. Ya, Kak Hani jangan jangan ini ya, jangan patah semangat ya. Kita kawal kok. Aduh, mereka kurang kerjaan memang. Kalau face to face kayaknya oke baik aku. Aduh. Aku lagi nungguin ada yang ngelaporin aku. Bagus. Aduh, malah nantangin Bang Bagus ini ngeri kali dia. Kalau Bang Bagus ini sering ini ya, sering ke Komal sebelah ya? Enggak? Gordon, Hani netizen pihak mana Kak? Tanya Bang Gordon, tanya coba. Mungkin teman-teman kalau dengar pasti kaget. Wah, iya iya. Lagi nyiapin baju orange kayaknya. Iya. Daripada dilaporin mending ayo lah face to face harusnya. Iya 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 iya. Jadi Kak Han ini konten kreator gimana Kak? Boleh dijelaskan di sini biar teman-teman tahu gitu. Ya biar teman-teman tahu biar bisa mengawal juga gitu kan. Karena kan mereka udah kayak nggak ada kerjaan aja gitu kan ngelaporin para konten kreator gitu. Iya, kalau Kak Hani ini memang cocok berhadapan langsung face to face sama Kak Hani kalau lihat konten-kontennya ya. Wah, ngeri. Pantes aja si Suhe langsung tantrum ya kan. Memang cocok kayaknya. Wah, luar biasa Kak Hani ini. Mm-mm. Tapi aman kan Kak? Aman kan tapi? Sudah toh, masa belum? Ya sudah toh. Ya semoga aman-aman aja lah ya Kak. Karena mereka tuh baperan gitu loh. Mereka mau ngolok-ngolok kita tapi diolok-olok balik baper gitu kan. Lucu aja sih. Saya mau nunggu mereka pindah ke Sampit aja. Yang mana akunnya tuh ditanyain Kak Hani. Jawab. Hmm, iya Kak, ya itulah. Jadi mereka tuh cuman bisa gertakan doang. Jadi kita jangan takut ya kalau ada mereka mau ngancam-ngancam dilaporin itu ya biarkan aja itu nggak ada kerjaan Kak gitu loh. Jadi kita jangan takut. Kalau orang yang mampir ke ini TikTok aku ya, nge-DM ya aku gas balik lah ya kan. Nah kita netizen kok ditantang, the power of netizen guys. Iya kan? Jadi teman-teman tuh jangan pernah takut gitu loh. Ketika mereka tuh ngancam-ngancam di DM, nanti gue laporkan ya. Ini udah masuk unsurnya. Pret. Nah, jawab aja pret gitu aja udah. Mereka tambah panas dingin tuh kupingnya. Ya kan kayak gak ada kerjaan aja mereka tuh. Para pengacaranya tuh. Ya
lebih baik fokus ke kasus kliennya kayak apa kayak gitu kan. Ini ngurusin konten kreator ya kan. Ini kan kocak gitu. Ini luar biasa Bang Bagus ini ya. Bang Bagus ini cocok ini kalau berhadapan sama ini ya pengacaranya Suhe. Aduh. Jadi video yang eh, kakak sudah upload itu sudah dihapus atau gimana Kak Hani? Ya. Saya tuh udah lama Kak di sosial media kayak gini ya. Jadi sudah banyak menghadapi hiruk pikuknya gitu. Jadi jangan takut gitu. Kalau saya memang nggak ada backingan apa-apa, ya backingan saya adalah teman-teman semua di Indonesia ya. Ngurusi aku konten kreator receh gitu. Oh nggak ada yang dihapus ya? Ya itu ya teman-teman. Jadi Kak Hani ini adalah salah satu konten kreator yang sudah diintimidasi, di apa ya? Pokoknya dibungkam lah istilahnya. Karena ya kalau kita lihat Kak Hani ini vokal banget gitu ya. Cara cara mengomentari mereka itu ya netizen kan bebas berekspresi ya. Aku ngakak kalau lihat video Kak Hani ini. Oh, ini luar biasa Kak Hani ini. Harus dipiralkan. Jangan sampai lepas Kak ya. Kalau bisa Kak Hani ini harus jadi tameng paling depan ini ya. Aduh. Iya, iya, iya. Jadi sudah ada yang DM aku juga ada Kak. Tapi ya kita sebagai netizen tuh juga jangan jangan mau takut-takutin gitu. Kalau mereka nakut-nakutin, takut-takutin balik aja gitu. Tadi tadi dia komen merasa tersakiti di VT-ku. Oh, baru baru tadi dia komen ya. Siapa yang komen? Di Suhe. Hmm. Iya, mereka kan baperan. Kalau nggak mau dikomentarin kan ya nggak usah bawa-bawa masalahnya ke sosial media kan selesai. Ya kan? Ini dia dengan sengaja pengen memviralin, ketika udah viral netizen nggak berpihak ke dia terus baper ya kan. Ketika di komentarin sebut saja Samen. Ya, insya Allah aman Kak. Mereka tuh udah nggak ada kerjaan aja itu. Kalau CS akunnya banyak kayaknya. Akunnya banyak. Selain selain para buzzer-buzzer ya juga pakai akun samaran banyak ya. Hmm. Kak Hani nggak ada ini bikin konten lagi atau nge-live gitu? Ayo Kak, semangat Kak. Saya dukung Kak Hani. Kak siapa namanya? Junis. Ayo Kak Junis, jangan bersedih Anda. Saya udah semangatin nih loh Kak Junis.
Bang Bagus siap siap ini, siap datengin si pengacara sebelah, Kak. Tenang aja. Mana Bang Bagus? Aduh, izin pamit Bang, lagi piket ini, dinas malam. Ini Bang Bagus ini siapa sih sebenarnya? Polisi atau apa nih? Aduh. Enggak, sudah semua Kak. Ya Kak, ya udahlah. Kalau memang Kakak ini eh fokus mantau aja sih. Karena ya itulah, mereka kan beraninya apa, nyerang-nyerang keluarga ya gitu kan. Kalau ketemu di luar mah oke gitu kan. Ini ngedatengin keluarga kita itu yang ini kan. Apalagi orang tua gitu yang nggak tahu apa-apa gitu kan. Pokoknya semangat terus ya Kak. Jangan bersedih. Pokoknya kalau ada apa-apa kasih tahu ya. Nanti akan diamankan sama Bang Bagus. Aduh. Kemarin VT terakhirku yang bikin klarifikasi dan dukungan buat S. Oh ya. Jadi kenapa? Oh, karena diminta dari pihak mereka ya. Atau bentuk somasi, balasan somasi. Udah aku dukung loh padahal, tapi masih salah aja aku ini. Kapan video terakhirnya? Baru kemarin atau apa? Aku dukung dia pakai baju Shopee. Oh, anjir. Sialan, sialan. Aku pun sampai kaget juga ini kan. Wah, kok dukung gitu kan. Jangan-jangan udah balasan somasi ini kan. Ternyata dukung pakai baju Shopee. Wah, tepuk tangan buat Pak Kahani. Semangat dong, harus tegar. Aduh, aduh. Pokoknya semangat buat Kahani ya. Buat teman-teman yang lain, terima kasih yang sudah mampir-mampir, sudah diskusi bareng. Sebenarnya aku sampai jam 12 aja ya teman-teman, karena memang bener aku lagi nggak bisa banyak ngomong banyak ini. Baca aja udah kabur-kabur ini teman-teman. Udah ngebayang-bayang. Soalnya pagi aku ada kegiatan lagi teman-teman. Insya Allah besok bisa kita live lagi. Aku mau ngisi tenaga dulu buat besok aktivitas ya. Karena memang kerjaanku teman-teman ya sekali. Maksudnya kadang ada di lapangan, kadang ya di tempat kerja di rumah gitu. Kebetulan besok ada ke lapangan, jadi ya mau nggak mau besok saya harus bangun pagi-pagi. Iya, padahal udah didukung kok masih tantrum ya kan? Gimana sih? Lawyer Yaimim lagi live bang, iya Kusumanya. Tadi udah mampir ke sini ngasih info soal laporan terbaru ya soal pencurian data pribadi Yaimim. Om Sugi kan? Iya Om Sugi tadi udah mampir ke sini. Iya kan, ini istirahat. Ya saya bentar lagi istirahat ya teman-teman. Ini udah jam 12 pas. Bolehkah saya undur diri dulu teman-teman? Besok kita lanjut lagi. Pokoknya besok kita, karena bulan ini ada kejelasan laporannya Yaimim, jadi ada informasi-informasi terbaru nih. Akan ada babak baru lagi teman-teman ya. Karena nanti kalau saya lewat dari jam 12 tambah kelantur ini ngomong ya, karena baca aja udah kebayang nih teman-teman. Saya tadi sore aktivitas, tadi ada kegiatan. Jadi pulangnya jam 9 lewat juga tadi kan. Baru naik live tadi. Baru saya ini naik live ini kan.
Oke, izin dulu ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nemenin ngobrol-ngobrol, udah mengawal kasus ini juga, dan pokoknya sehat selalu buat teman-teman yang dimanapun kalian berada. Semoga diberikan kelancaran, kesehatan, dan diberikan rezeki yang melimpah dan halal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bang Ekal, Yono Gondes, Ari Merdeka, Yani, Kang Zen, Kang Zen mantau ya, Edward Henry Mia, Pemburu Madu, Kusumayo, Pisuli Setiawan, Betty, Adam Ayam, Susi, Oon, Arya, pokoknya semuanya teman-teman yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu, Bang Borden, terima kasih yang sudah ngasih informasi terbaru ya. Kita lanjut lagi besok ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jaga kesehatan teman-teman.